Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Sehat semuanya? Amin. Hari ini kelihatan bersukacita. Kita sudah menjalani bergereja di GPJ Immanuel ini 29 tahun. Ya, sudah cukup panjang. Banyak liku-liku, suka-suka, ada yang tertawa, ada yang menangis gitu. Tapi semua adalah cara Tuhan membentuk, memproses hidup kita, iman kita, rohani kita. Di dalam hidup kita sehari-hari juga sama. Di keluarga kita juga sama. Di tengah-tengah masyarakat juga sama. Kita akan menjalani kehidupan kita dengan berbagai macam suka duka, dan semuanya memang diizinkan oleh Tuhan karena Tuhan ingin membentuk kita, memproses kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini Tuhan mengajarkan kepada kita tentang berdoa. Sebenarnya untuk orang Kristen kan semuanya sudah biasa berdoa. Lalu temanya adalah kuasa Tuhan. Di mana kuasa Tuhannya? Di ayat berapa? Kalau kita membaca bacaan tadi, kira-kira ayat yang paling disukai yang mana? Apakah ayat 10? Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Suka Bapak Ibu? Suka. Malah ini yang paling disukai. Ya. Nah, seringkali ketika kita membaca firman, yang diambil, yang dipilih, yang menyenangkan hati kita. Tetapi ketika kita melakukan, ketika kita berdoa, minta sama Tuhan, kok belum diberi-beri ya? Ketika kita mencari, kok belum nemu-nemu ya? Ketika kita mengetok, kok belum dibuka-buka ya pintunya ya? Sehingga kadang-kadang kita menjadi putus asa. Kapan saya mendapatkan? Kapan saya menemukan? Kapan saya menerima? Kapan saya dibukakan pintunya? Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memperhatikan lebih seksama lagi bahwa ayat ini adalah bagian dari rangkaian pengajaran Yesus tentang hal berdoa. Karena ketika Yesus berdoa, lalu ada muridnya yang bertanya, dalam ayat yang pertama tadi, Tuhan ajarkan kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Lalu jawab Yesus kepada mereka, berdoa, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Banyak yang hafal ya orang Kristen, yang sering mereka berdoa, dan salah satu bagian doanya adalah doa Bapa kami. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memperhatikan bahwa apa yang diajarkan oleh Yesus ini adalah berkaitan dengan kerajaan surga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Kerajaan surga, kerajaan Allah. Ini istilah yang sangat familiar bagi orang-orang Yahudi, karena mereka dulu pernah punya kerajaan, tapi kemudian kerajaannya musnah. Jadi
menjadi kerinduan mereka punya kerajaan, tetapi bukan kerajaan yang seperti itu yang diajarkan oleh Yesus. Kerajaan Allah, kerajaan surga adalah kerajaan milik Allah. Kerajaan itu adalah menggambarkan suatu kekuasaan. Ada kuasa milik Allah yang ada di surga. Jadi kuasa itu ada, dan kuasa itu di surga, dan kuasa itu milik Allah. Dan kuasa itu adalah kuasa yang kudus. Jadi kerajaan surga yang diajarkan oleh Yesus, supaya kerajaan itu, supaya kuasa itu datanglah kepada kami, kepada murid-muridnya, kepada kita semua orang beriman. Jadi yang diajarkan oleh Yesus adalah supaya kerajaan itu datang, supaya kerajaan itu hadir, supaya kerajaan itu yang di surga itu turun. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu maka murid-muridnya diajarkan supaya mereka meminta. Maka mintalah, kamu akan menerima. Carilah, kamu akan mendapatkannya. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Mencari, meminta, mengetuk. Yang dicari, yang diminta, yang diketuk adalah untuk meminta supaya kerajaan surga datang. Apakah pasti tersedia? Apakah pasti diberikan? Jawabannya ya, pasti diberikan. Ya, pasti dibuka. Ya, pasti akan mendapatkannya. Tetapi di dalam doa ini, ampunilah kami akan dosa kami. Jadi meminta supaya kerajaan surga itu datang, itu memintanya dengan pertobatan, dengan penyesalan, dengan kesadaran ketika hidupnya masih berdosa, dia tidak layak. Karena kerajaan itu adalah kerajaan yang kudus. Dikuduskanlah namamu. Kuasa yang kudus itu tidak mungkin bisa kita terima dalam dosa. Tidak mungkin. Karena kuasa yang kudus hanya memungkinkan bisa kita terima di dalam kekudusan. Karena itu kita datang dengan memohon ampun. Ampunilah kami atas kesalahan kami. Ampunilah dosa-dosa kami. Itulah sebabnya Bapak Ibu, ketika saya mengajak misalnya kepada jemaat kami mau berdoa secara khusus atau pada saat pekan doa Pentakosta itu, selalu tidak lupa, selalu saya mengajak, coba Bapak Ibu ketika ada hal yang salah di dalam hidup kita, di dalam hidupmu, kamu minta ampun kepada Tuhan, minta ampun kepada suami, minta ampun kepada istri, minta ampun kepada ayah, minta ampun kepada ibu, minta ampun kepada saudara. Ketika kita berdoa dan di dalam doa kita meminta ampun, maka kita akan merasakan bahwa kuasa kerajaan surga itu datang. Karena kuasa yang kudus itu hanya memungkinkan datang ketika dosa ini dilepas. Jadi ketika dosa ini dilepas dengan memohon ampun, minta ampun kepada Tuhan, minta ampun kepada orang yang pernah kita melakukan kesalahan kepadanya, maka apa yang kita minta tentang kerajaan surga akan diberikan. Kuasa kerajaan surga akan diberikan. Pintu akan dibukakan dan kita akan mendapatkan kuasa kerajaan surga itu. Ya, jadi
ayatnya jangan dipotong, diambil yang enaknya saja. Ayo kamu mau minta apa gitu? Kamu mau minta kendaraan baru? Kita berdoa, minta kendaraan baru. Minta apa? Aku minta supaya proyek ini kena saya. Nah ini kan diambil enaknya saja Bapak Ibu. Ya kalau mau berdoa seperti itu ya silakan. Tapi ayat ini maksudnya adalah kita meminta supaya kerajaan surga itu datang. Nah, mengapa ini menjadi penting? Karena ketika kita ini diciptakan oleh Allah, begitu diciptakan maka roh yang dari langit, dari surga itu datang, turun. Lalu kita menjadi makhluk yang hidup, menjadi manusia yang hidup, punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Makanya kita hidup. Tetapi begitu menjadi orang Kristen, orang yang percaya di dalam Yesus Kristus, roh itu dikehendaki supaya turun. Kuasa yang dari Allah itu dikehendaki supaya turun. Kuasa kerajaan surga itu datang. Begitu roh itu turun, maka ia menjadi ciptaan yang baru, menjadi manusia yang baru. Karena kuasa kerajaan surga, kuasa roh itu memperbarui, menguduskan kehidupan setiap orang. Jadi yang bagian yang terpenting di sini adalah bagaimana supaya kerajaan surga itu datang. Makanya murid-murid bertanya kepada Yesus, karena Yesus sudah menjalani hal itu. Pada saat dibaptis oleh Yohanes, langit terbuka, lalu Roh Kudus turun. Sekarang murid-muridnya belajar. Tuhan, ajari kami. Maka berdoalah. Bapa, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah ketika murid-murid itu berdoa supaya dikuduskan hidupnya, supaya kuasa kerajaan surga yang kudus dan mulia itu datang, bukan hanya dia merasakan kuasa, tetapi ketika hal itu terus-menerus dengan tekun dilakukan di dalam doanya, maka Roh Kudus itu pun juga akan diberikan kepadanya. Di dalam ayat yang ke-13, dan jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anaknya, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Murid-murid bertekun di dalam doa, dan pada hari Pentakosta Roh Kudus turun. Bukan hanya kuasanya saja, tetapi rohnya turun. Bapak itu bisa membayangkan ketika roh ini, ketika langit itu terbuka, lalu kuasa kerajaan surga, kuasa roh itu menghampiri kita. Betapa jauh lebih hebatnya lagi ketika roh itu sendiri turun, lalu tinggal di dalam hati kita. Maka roh itu yang memancarkan kemuliaan, roh itu yang memancarkan kuasa, maka kuasa itu akan terpancar dari dalam hati kita ketika roh itu sudah turun. Kuasanya sangat hebat dan luar biasa, karena roh itu adalah milik Allah, karena kuasa itu adalah milik Allah, karena kerajaan yang kudus itu adalah milik Allah. Dan kalau kuasa itu turun, kalau roh itu turun dan tinggal di dalam hati kita, betapa luar biasanya kuasa roh itu di dalam kehidupan kita. Dan ketika Tuhan sudah berkenan untuk memberikan kuasa kerajaan surga, yaitu ketika roh itu datang, ketika roh itu turun, ketika Roh Kudus itu hadir di dalam hati kita, tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Karena itu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kesempurnaannya.
maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ketika roh kuasa kerajaan surga itu sudah turun, sudah hadir di dalam hati kita, segala sesuatu yang lain itu akan menyertai, mengikuti. Yang baik akan diikuti dengan yang baik, yang benar itu akan diikuti dengan yang benar, yang kudus itu akan diikuti dengan yang kudus. Hidup yang dikaruniai kerajaan surga, maka berkat itu akan menyertai kehidupan orang yang beriman, yang percaya seperti itu. Amin. Di sanalah Allah akan memerintahkan berkat-berkat kepadanya. Berbahagialah orang yang duduk diam dengan rukun. Duduk diam dengan rukun itu hidup di dalam damai sejahtera, karena kerajaan Allah sudah di dalam hidup kita, maka dia akan duduk diam dengan rukun. Maka kesanalah berkat-berkat itu akan diperintahkan. Yang memerintahkan berkat tangan Tuhan sendiri. Kalau bukan tangan Tuhan yang memerintahkan berkat, kadang-kadang kita itu capek berdoa. Karena ketika kita berdoa dan doa kita tidak berkenan di hadapan Allah, karena doa kita ini terhalang oleh dosa-dosa kita, kita capek berdoa. Oleh karena itu ketika doa kita itu berkenan di hadapan Allah, karena kita hidup berkenan di hadapan Allah, hidup kudus, lalu kerajaan, kuasa kerajaan itu berkenan hadir di dalam hidup kita, yang menggerakkan berkat itu tangan Tuhan sendiri. Betapa bahagianya orang yang hidup damai dan hidup. Maka kesanalah berkat-berkat itu diperintahkan. Yang memerintahkan berkat Tuhan sendiri. Kita hanya doa, Tuhan, kita hanya memohon berkat-Nya. Ketika hidup kita berkenan kepadanya, maka banyak berkat yang diperintahkan oleh Tuhan untuk menghampiri hidup kita. Bahkan banyak berkat-berkat yang tidak pernah kita duga sama sekali diberikan di dalam hidup kita. Dan kesaksian itu banyak terjadi di tengah-tengah kita, di jemaat kita, di tempat ini. Apalagi kalau BAB itu kesaksiannya banyak sekali. Jadi bahwa firman ini benar, terbukti, nyata, dan sudah dialami di dalam kehidupan kita. Mari kita yang lainnya juga mengikuti jalan Tuhan. Amin. Supaya hidup kita diberkati Tuhan, supaya hidup kita rukun, damai, lalu hidup kita diberkati oleh Tuhan. Sudahlah, ini firman yang pasti benar, tidak mungkin salah. Kita karena hidup kita tidak rukun, tidak damai, ya, apa ini? Tukaran terus. Saudara, dijamin tidak akan diberkati oleh Tuhan. Pasti itu. Hidup kita itu tukaran terus. Entah dengan siapa tukaran terus. Karena kita masih menyimpan banyak dosa. Dijamin hidup kita tidak akan diberkati oleh Tuhan. Tapi begitu kita hidup damai, rukun, duduk bersama dengan damai, dengan sukacita, dengan penuh kegembiraan, Tuhan berjanji, kesanalah berkat-berkat itu akan diperintahkan ke sana kepada mereka yang hidup duduk damai dengan rukun. Kesanalah berkat-berkat itu akan diperintahkan. Amin. Ya. Dan puji Tuhan, banyak kesaksian di tengah-tengah jemaat kita merasakan berkat-berkat Tuhan itu di dalam kehidupan. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jangan khawatir. Jangan khawatir akan masa depan kita. Jangan khawatir akan anak-anak kita. Ketika kita hidup berkenan kepadanya, maka hidup kita pasti diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan,
Saat ini kita berada di dalam masa, kalau dulu yang namanya kuasa kerajaan surga, kuasa Allah itu menjadi hak prerogatif dari nabi-nabi. Jadi yang memiliki kuasa dulu itu nabi-nabi. Tetapi dari nubuat Nabi Yoel, maka kuasa itu dicurahkan kepada semua orang. Kalau setiap orang punya kesempatan yang sama untuk menerima anugerah dari Tuhan. Oleh karena itu di zaman anugerah ini semua orang punya kesempatan, tetapi tidak semua orang berkenan kepadanya. Nah, oleh karena itu di zaman anugerah ini kita juga perlu berhati-hati, karena setiap roh harus diuji. Seperti di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Sejak zaman para rasul-rasul sampai sekarang, gereja selalu duduk bersama menguji setiap roh. Tetapi zaman sekarang ada banyak orang yang mau jalan sendiri-sendiri. Setiap orang jalan sendiri, mengajarkan sendiri, kemudian melakukan dengan caranya sendiri. Lalu dia merasa dirinya sudah benar, tetapi tidak mau diuji. Rohnya tidak mau diuji, ajarannya tidak mau diuji. Nah, gereja salah satu fungsinya adalah menguji apakah yang diajarkan sesuai dengan firman Tuhan, apakah yang disampaikan sesuai dengan Alkitab. Pada waktu PA beberapa minggu yang lalu, kalau yang disampaikan tidak sesuai dengan Alkitab, maka Alkitab mengatakan itu terkutuk, anatema. Setiap orang juga harus diuji, karena sekarang banyak sekali orang di mana-mana di seluruh dunia menyampaikan, dan kita tidak tahu bagaimana sumbernya dari mana. Oleh karena itu harus diuji, apakah ini berasal dari Allah atau bukan. Dari mana mengujinya? Dilihat dari buahnya. Dari buahnya lah kita tahu. Beberapa hari kemarin kami di Ramak, Kabupaten Kudus, ketika mengadakan rapat, kami sedang bergumul karena ada banyak orang-orang yang mencoba untuk, ya katakanlah, mengembangkan gerejanya sendiri-sendiri. Tetapi pengurus Bamak bingung, ini cocok orang-orang, ini gimana ini? Orang jalan sendiri dengan caranya sendiri. Tapi ketika Bamak mau bertindak, repot karena tidak ada hubungan organisasi dengan mereka. Jadi di Kudus pun juga banyak orang yang jalan sendiri dengan caranya sendiri, tapi tidak mau diuji. Nah, puji syukur Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita di tempat ini, di GTJ Manual ini selalu terbuka, duduk bersama, kita membahas, merenungkan apa yang ada di dalam firman Tuhan. Kita sudah cocok atau belum? Jiwa-jiwa kita, roh kita sudah berkenan kepada Tuhan atau belum? Kita terbuka, kita belajar untuk mau diuji berdasarkan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya gereja tetap utuh, supaya gereja tetap tumbuh, supaya kita dewasa di dalam bergereja. Ada banyak orang yang belum dewasa di dalam bergereja. Bahkan kemarin kami mendengar ketua Bamak arep dijak gelut oleh mantan pengurus yang lama. Baru jalan pagi di gor, ketemu dengan seseorang, dia tidak cocok dengan ketua Bamaknya. Iya, gelut mungkin saiki mungkin. Nah iya, saya itu orang Kristen, untuk Kristen ini ngejak gelut, mengikut. Iya, kadang-kadang kita sedih dengan peristiwa semacam ini.
Puji syukur bahwa kita ini mau diingatkan, mau diberikan masukan, mau ditegur berdasarkan firman Tuhan. Itu sebagai salah satu cara untuk menguji setiap roh supaya roh kita berkenan di hadapan Allah. Terima kasih, puji Tuhan, sampai hari ini GJ Immanuel diberkati Tuhan. Dan puji syukur Bapak Ibu semakin diberkati oleh Tuhan. Dan kita tetap terus berdoa supaya hidup kita, bahkan sampai anak cucu kita, tetap terus diberkati oleh Tuhan. Karena berkatnya tidak pernah berhenti dan berkatnya tidak pernah habis untuk dicurahkan kepada setiap kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan.